jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita ingatkan lagi buat jamaah yang baru bergabung. Tema kita pagi hari ini kita membahas tentang tema amalan-amalan senilai pahala haji. Ya sekarang nih, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita nih, kita lihat dulu ada sebuah tayangan. Ini dia nih. Muhammad Kamim Setiawan atau yang akrab disapa Gus Kamim telah menempuh perjalanan jauh demi menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Dimulai dari perjalanannya sejak 28 Agustus 2016, Kamim sudah melewati beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, hingga Uni Emirat Arab. Melalui pesan singkat yang diterima oleh CNN Indonesia, Kamim sempat mengalami perampokan ketika berada di wilayah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, ketika di Malaysia, Kamim sempat salah tujuan sehingga memperlambat perjalanannya. Tadi malam saya salah mapping, nggak taunya malah ketemu nih saudara di sini nih, ada makam Syekh Abdul Rahman ya. Ada makam Syekh Abdul Rahman. Ini kita masih mau menuju ke sana. Selama menempuh perjalanan, ia hanya berbekal keyakinan yang dipupuknya sejak tahun 2008 silam. Ini luar biasa ini ya, Gus Kamim namanya ini ya. Udah naik haji ini jalan kaki. Kalau orang tuh naik pesawat dia jalan kaki. Tapi gini Bib, saya mau tanya juga nih, bicara masalah tentang amalan selanjutnya ini yang bernilai pahala haji adalah berniat haji terlebih dahulu walaupun belum bisa berangkat nih. Bisa berangkat atau tidak nih masalahnya wallahu alam bisawab kan gitu ya. Baik. Tapi kan kadang-kadang gini ya, namanya anak kan suka punya janji nih sama dirinya sendiri, punya niatan. Kalau saya ingin memberangkatkan haji orang tua saya, apakah itu harus dilunasi atau bagaimana? Sedangkan sampai akhir hayatnya orang tua tak kunjung datang nih rezeki buat ngeberangkatin orang tua. Apakah jadi hutang? Bagaimana penjelasannya Bib? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mau kita luluskan ini amalan-amalan bernilai haji. Amalan bernilai haji ini dalam ilmu fikih pahalanya, bukan menggugurkan kewajiban hajinya. Artinya kalau kewajiban haji tetap dia belum haji nih, cuman sudah niat seperti sekarang nih, saya pengen niat berangkat haji. Fasubhanallah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak sampaikan sehingga insya Allah dinilai mendapatkan pahala haji. Dan pahala haji ini seperti ini, orang berangkat haji ini kan ibadah sendiri-sendiri. Jadi ada kalau dalam kaidah fikih itu, dalam usul fikih itu ithar fil ibadah makruh, ithar fil garib makruh, artinya seperti ini, misal contoh nih Mas Fadil, misalnya Ustaz Maulana, Iya. Ithar artinya mendahulukan orang buat ibadah itu makruh. Misal contohnya kita saf sudah di depan nih kita, kemudian kita suruh orang yang di belakang kita menggantikan saf kita, kita ke depan, kita ke belakang. Nah ini makruh. Karena urusan ibadah nih kepada Allah kan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan. Adapun artinya kita kepada orang tua janji, misalnya anak janji kepada orang tua dan sampai akhir hayat belum mendapatkan rezeki juga. Artinya mana didahulukan, orang tua atau anak berangkat haji kan seperti itu. Ya. Kalau ini nak katakan tadi dalam kaidah fikih ithar dalam ibadah itu makruh, sebab ibadah kan masing-masing, orang yang haji itu dirinya masing-masing mampu. Tapi apakah kita mendapatkan pahala ketika kita ingin misalnya menghajikan kedua orang tua kita dan kita belum. Nah dalam ulama mengatakan boleh seperti itu, bukan tidak boleh mendahulukan orang tua, bagus. Tapi makruh tetap, karena kan haji ini pahalanya masing-masing. Bukan berarti kita tidak berbakti kepada orang tua, jangan salah mengerti. Tetap berbakti kepada orang tua dan dapat pahala yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau dikatakan hanya dengan niat, apakah kita mendapatkan pahala haji? Sama, banyak hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi. Ketika kita pengen menuju satu tempat, misalnya pengen haji. Seperti cerita kalau tidak salah Ibnul Mubarak ketika dia mau berangkat haji, ketika dia mau berangkat sudah niat nih, malah sudah punya harta berangkat haji, tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu seorang perempuan yang sedang memasak sesuatu, dicium kok enak baunya. Kemudian dia datang, itu perempuan lagi motong-motong lagi motong bangkai, lagi motong bangkai. Maka perempuan ini mengatakan, ini halalulana wa haramulaka.
ini makanan bangkai ini halal buat kami dan haram buat engkau. Kenapa? Karena aku punya anak yatim, 4 anak yatim belum makan, sudah selama 3 hari belum makan. Jadi bangkai ini halal buat kami, haram buat engkau. Maka tersentuh hati Ibnul Mubarak ini, maka uang haji semuanya, zat perbekalan dia mau berangkat haji, dia sedekahkan semua buat orang tua tersebut dan dia pulang tidak jadi berangkat haji. Jadi waktunya tidak jadi berangkat haji. Jadi waktu orang rombongan pulang ketemu Abdullah ibn Mubarak, dia katakan hajil mabrur, dia bingung. Kan saya belum haji, kenapa kau bilang haji mabrur? Apakah kau lupa? Kita tawaf bareng, kita makan bareng, kita sa'i bareng. Sampai malamnya dia bermimpi, kenapa bisa terjadi demikian rupa? Oh ternyata dengan sebab dia berbuat baik tadi, pahala haji disampaikan oleh Allah. Dan setiap tahun Allah ciptakan malaikat untuk berangkatkan haji buat dia sampai seumur hidup, sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Tuh ya, bicara masalah sampai mau nangis lagi kita dengarnya ya. Ini Masya Allah begitu luar biasa keutamaan saling membantu tuh. Sampai bahkan uang haji tadi dipakai buat belanja digantiin sama malaikat yang haji ini Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Bicara masalah tentang amalan selanjutnya yang senilai pahala haji. Adalah katanya yang pernah saya dengar ini adalah berdiam diri setelah sholat subuh, berzikir saat sholat syuruk hingga salat duha di masjid. Tapi ada yang protes. Terus bagaimana dong dengan perempuan? Perempuan kan sholatnya di rumah. Bisa nggak dapetin pahala haji seperti laki-laki itu melakukannya di masjid? Nah ini bagaimana penjelasan nih guru kita Ustadz Maulana. Izin silakan Ustadz. Izin Habib, bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berita gembira kepada semuanya yang lagi nonton Islam Indah. Yang dalam hal ini kadang-kadang setelah salat subuh masih tinggal di masjid. Itikaf sampai masuk waktu syuruk 1 jam 20 menit setelah masuk waktu subuh. Jadi sekarang subuh jam 4.46 berarti 1 jam 20 menit berarti jam 6:06. Sudah bisa jadi kalau kita, makanya kita di pesantren habis salat subuh kan ada pengajian. Jadi pas banget jam 6 silahkan langsung salat sunat 2 rakaat. Itulah salat syuruk, maka senilai dengan 1 umrah 1 haji. Amin. Amin. Pertanyaannya Mas Pardi bagus lagi. Kok bagus terus pertanyaannya? Alhamdulillah. Karena mewakili istrinya ya. Mewakili jamaah yang ada di rumah. Mewakili istrinya lagi jaga anak. Betul juga. Mewakili semua ibu-ibu yang tidak bisa ke masjid. Pertanyaannya bagaimana dengan wanita yang dalam hal ini tidak ke masjid karena adanya halangan karena jaga anak dan sebagainya. Sebenarnya dia bisa aja ke masjid, tidak ada larangan, bisa saja. Nah, tapi dalam hal ini posisi keadaannya tidak memungkinkan. Ternyata wanita pun dapat pahala. Ntar, makanya jangan kemana-mana, saya bahas ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah. Nabi menambahkan sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Caranya gimana Ustadz? Jadi arusnya sesudah salat subuh, kan tidak ada salat sunnah sesudah salat subuh. Duduk, entah itu berzikir, entah itu pengajian, entah itu menyampaikan kebaikan, entah itu. Tapi jangan tinggalkan tempat. Keluar lagi kemana-mana lagi. Jadi harusnya duduk, kemudian salat 2 rakaat. Nah kan ku jawab nih buat wanita-wanita lagi nonton Islam Indah. Gimana nih kami yang tidak. Ternyata wanita punya keistimewaan tersendiri. Karena wanita mengandung, wanita melahirkan. 1 kali melahirkan 1 pahala haji. Amin. Istrinya berapa kali melahirkan? 3 kali. 3 kali, 3 pahala haji. 3 kali. 3 kali. Saya maaf ya, nanti setelah nikah baru saya tanya lagi kalau punya anak. Ini enggak saya bisa tanyakan. Jadi wanita itu bisa mendapatkan senilai pahala haji. Bagaimana dia kelelahan, keletihan ketika dia mengurus anaknya. Apalagi ketika, maaf saya pinjam kata-kata ini, keluar darah nifas. Atau mengeluarkan sesuatu yang anak ini. Pertarungan ini. Karena perjuangan ini. Tapi intinya adalah sebagai wanita ini nggak usah cemburu. Nggak usah cemburu. Ternyata banyak hal lain juga yang bisa didapatkan oleh wanita ini nggak didapatkan oleh laki-laki juga. Justru laki-laki tidak bisa. Betul. Kalau perempuan kan bisa ke masjid. Bener. Tapi laki-laki kan
susah untuk melahirkan, tidak Benar. mungkin. Memang nggak bisa. Nanti kita bahas lebih lanjutnya lagi. Bapakku Iya. awalnya bingung Ustadz. Ya. Mau ngamarin syuruk, Ya. tapi mau nonton anaknya di Islam itu indah. Gampang Nah, ada HP. Akhirnya aku install di HP-nya, Trans TV di Jadi- HP-nya. oh, Akhirnya jadi- dia sambil nunggu syuruk tuh nonton Islam itu indah, Otak. jadi bisa. Allahu Kalau di Akbar. masjid saya ada TV. Oh Woi, ya subhanallah. Allah. Nanti kita bahas lagi pembahasan kita lanjutkan lagi nanti ya. Karena sekarang kita mau coba lanjutkan lagi nih buat jamaah yang ada di rumah sebelum kita melanjutkan bahasan kita. Baiknya kita mendengarkan firman-firman Allah di dalam segmen Al-Quran Menjawab. Sejak kapan perintah haji Allah Subhanahu wa taala syariatkan? Apakah ketika baru ada perintah haji ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita dengarkan Al-Qur'an menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menjawab dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Mekah, mempersiapkan Baitullah agar mereka mengisi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan sujud kepada Allah, dengan tawaf kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh dan wa adzin finnas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, diperintahkan oleh Allah, ayo syiarkan, ajak mereka semua untuk datang min kulli fajjin amik. Ternyata digiring oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dari zaman Nabi Allah Ibrahim sampai sekarang di zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kulli fajjin amik. Dari mana saja mereka datang, jutaan manusia beribadah di Baitullahil Makkah. Kemudian hadirin dan hadirat para pendengar semuanya, banyak yang bertanya, apakah hukum melaksanakan ibadah haji dalam Islam ini apakah sunnah, wajib atau mubah? Maka semua akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan orang yang kurang mampu? Maka Al-Qur'an menjawab. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Semuanya dijawab oleh Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di antara makam Ibrahim, artinya tempat berdiri daripada Nabi Allah Ibrahim. Fihi, di dalam tersebut adalah bangunan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Ternyata orang yang berangkat haji, orang yang menunaikan ibadah haji secara singkat di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa hukumnya wajib. Tapi wajib bagi siapa orang yang berangkat haji ini? Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Tentunya orang yang wajib berangkat haji ini adalah yang terkategori orang yang mampu. Berarti orang yang mampu, orang yang tidak mampu gugur kewajiban dia untuk berangkat haji. Dan mampu di sini jelas di dalam ilmu fikih pun dijelaskan secara zahir dan artinya secara zahir materi ada, zat perbekalan yang mereka tinggalkan buat keluarga mereka semua dari pergi dan pulang lengkap daripada nafkahnya, maka dikategorikan mereka adalah orang yang mampu di dalam hukum ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk semua jamaah yang ingin melakukan ibadah haji, insya Allah artinya mampu kita mendapatkan pahala haji. Ketika kita ingin menunaikan ibadah haji ini, mampu kita mendapatkan pahala haji seperti doa Nabi Allah Ibrahim. Maka kita dengarkan Al-Quran menjawab. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Maka Al-Quran dengan sempurnanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berada di Baitullah membaguskan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah daripada kami, terimalah ibadah kami, terimalah daripada doa kami. Dan kemudian Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, jadikan kami ini dua muslim, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana cara ibadah haji yang baik, terimalah taubat kami ya Allah. Dan mungkin bisa jelaskan setiap hari kita amalkan doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah panggil kita untuk berangkat haji. Amin, amin ya Amin, rabbal amin alamin. ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran buat guru-guru kita, Abi Muhammad bin Syab dan juga Ustadz Syam nih, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nah sekarang kalau kita bicara masalah tentang orang-orang ini paling senang tuh berwisata, pasti liburan ya. Tapi ini salah satu tempat wisata yang jujur saya ini belum pernah datang. Ada kampung wisata atau kampung penghafal Al-Quran. Wah di mana nih? Ini dia tayangannya nih. Berbeda dengan pemandangan alam pada umumnya, kampung penghafal Quran menyuguhkan pemandangan anak-anak yang sedang membaca dan menghafal Al-Quran. Aktivitas ini tidak dilakukan di pesantren atau madrasah, melainkan di tepi sungai Bingei. Lokasi wisata ini berada di Desa Mekarjaya, Dusun Candi Mulia, Kampung Kolam, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lokasi terbuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya. Para pengunjung cukup memberikan infak untuk biaya perawatan Masjid Baitul Amal yang biasa digunakan santri untuk sholat berjamaah. Belajar membaca dan menghafal Al-Quran ini sengaja dilakukan di alam terbuka agar anak-anak dapat berinteraksi dengan alam bebas secara langsung. Baca Quran sekaligus tadabur alam nih. Waduh. banget ya, Masya Allah. Itu nikmat banget nih. Tapi gini, kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Ada lagi juga amalan-amalan yang berpahala senilai haji selanjutnya nih. Yang saya dengar itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama dan mempelajari Al-Quran di dalam masjid. Nah, atau di masjid ya. Nah tapi bagaimana nih, sekarang ini kan lagi pandemi ya kan. Banyak juga orang yang datangnya cuma kajiannya cuma online. Atau mungkin cuma kita ngajinya di rumah aja. Apakah bisa mendapatkan pahala haji juga tuh Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya, silakan.
Jadi bismillahirrahmanirrahim, mengomentari tadi Viti, Masya Allah. Jadi ayat Allah itu dapat dua di sana tadi. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Jadi ayat qauliyahnya dari Al-Quran, ayat kauniyahnya dari alam. Bagaimana kita mempelajari alam, bahwa alam ini juga termasuk ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam Al-Quran itu disuruh memandang burung. Lihatlah burung, bagaimana mereka bisa terbang, bagaimana mereka mencari makanan. Maka ini juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan ketika berbicara tentang amalan berpahala haji, maka selanjutnya adalah ada di dalam hadis riwayat At-Tabrani bahwasanya seseorang yang berniat datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar dan mengajar, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna, sempurna, sempurna. Sekarang pertanyaannya, apakah harus ke masjid dulu? Yang bagus kita bahas adalah ternyata fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat doang. Kemarin Masya Allah pembukaan Hagia Sophia langsung diumumkan oleh Presiden Erdogan bahwasanya kita menghidupkan masjid. Bukan kita merubah museum menjadi masjid, tapi kita menghidupkan masjid. Artinya bukan hanya buat sholat Jumat atau sholat fardu saja. Kita ingin memulai pembelajaran di dalam Hagia Sophia ini. Masya Allah luar biasa, karena sejatinya masjid adalah tempat belajar dan mengajar, tempat tumbuhnya Islam dan yang namanya kegigihan atau semangat di dalam belajar itu biasanya didapatkan di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, nggak ke masjid tapi belajarnya dari rumah lewat online, apakah dapat mendapatkan yang namanya pahala haji juga? Kalau kita secara tekstual tidak mendapatkan, karena teks hadisnya adalah berangkat ke masjid. Tapi sekarang kalau kita mungkin lihat tujuan daripada belajar itu apa sih? Tujuan daripada belajar adalah supaya lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih berilmu. Kalau mungkin lewat aplikasi saja kita juga bisa mendapatkan ilmu agama, kenapa tidak? Allah juga pasti akan memberikan pahala yang sama kepada kita. Karena sungguh ibadah haji itu berat. Ibadah haji itu faman farada fihinnal hajja fala rafath. Jangan yang namanya mengumpat, mengolok-olok, mengeluarkan perkataan kotor. Wala fusuk, jangan berlaku yang namanya kefasikan atau berbuat jahat. Wala jidal, jangan bertengkar. Karena yang namanya ibadah haji itu kadang-kadang ribet. Ya, orang datang beribadah haji itu nahan itu ribet banget. Ada pasangan harmonis banget di Indonesia, sampai di sana berantem. Kalau nggak ada ilmunya, berantem dia di sana. Ada orang di Indonesia adem ayem, ada aja yang bikin emosi di sana tuh. Orang paling sabar di Indonesia sampai ke sana bisa berantem di sana. Kalau bukan karena ilmu, bisa batal hajinya gara-gara berantem di sana. Maka sangat penting ilmu pengetahuan. Bahkan dikatakan tidurnya orang berilmu lebih baik daripada sholat sunnahnya orang yang tidak berilmu. Orang tidak berilmu sholat, itu dia tidak tahu yang mana rukun, yang mana sunnah, yang mana syarat. Dia tidak tahu bahwasanya ini membatalkan sholat. Orang berangkat haji tanpa ilmu karena menang duit doang, itu kalah dengan tidurnya orang yang berilmu. Karena tidurnya orang berilmu, dia bertasbih, bertahmid. Tapi ada orang menang duit doang berangkat haji, sampai ke sana nggak tahu mau ngapa-ngapain. Diajak ke Masjidil Haram maunya di hotel, diajak pergi ke Mina dia bilang boleh nggak kalau diwakili. Diajak tawaf pakai kursi roda padahal mampu untuk berjalan. Maka orang-orang yang berilmu ini kan lebih penting sebenarnya kehadirannya daripada orang-orang yang tidak berilmu. Maka penting sekali berpahala haji bagi orang-orang yang namanya berilmu, belajar dan mengajar baik di masjid, sangat penting, pasti lebih utama di masjid, tapi kalau di rumah pun tanpa mengurangi pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bicara masalah pahala ini kan adalah rahasianya Allah ya, walaupun dia dalam redaksi hadisnya seperti itu, Betul. tapi dalam bicara masalah menuntut Keutamaan. ilmu, keutamaan Utama menuntut ilmu ini banget. adalah supaya kita lebih mengenal Allah dan juga tahu aturan mana yang Masya benar dan Allah. mana yang salah. Ini Betul. Masya Allah luar biasa. Nah bocah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana lagi nih ya. Selanjutnya kita masih punya ensiklopedia Islam yang akan dibawakan guru kita Ustaz Syam lagi. Kira-kira setelah ini kita akan membahas apa nih ya. Ustaz Syam, ada bocoran nggak? Enggak ada, nanti aja. Nggak ada, nanti Pokoknya aja ya. ensiklopedia memberikan sesuatu yang baru untuk Masya jamaah. Allah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama nih dipimpin guru kita Habib Muhammad bin Syahab ya. Agar Allah selalu berikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita dan juga bahkan seluruh muslim dan muslimah di dunia dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad. Siap ya Habib ya? Insya Allah. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.